Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas topik yang terkenal di dunia, yaitu proyek-proyek teknik kolosal di Tiongkok yang telah memukau dunia. Anda mungkin memperhatikan bahwa Tiongkok sering disebut secara internasional sebagai maniak infrastruktur. Ini bukan bermaksud merendahkan, melainkan sebagai penghormatan atas pencapaian luar biasa Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia, Tiongkok terus mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosialnya melalui pembangunan infrastruktur. Para insinyur Tiongkok tampak seperti pahlawan super di bidang konstruksi, berdedikasi untuk menciptakan proyek-proyek besar yang memenuhi kebutuhan populasi negara yang terus bertambah. Dalam video ini, kita akan menggali kisah di balik proyek-proyek teknik besar Tiongkok ini. Sebelum kita resmi memulai video, kami dengan tulus mengundang Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembaruan konten menarik kami. Kami sangat menghargai pendapat Anda dan berharap dapat mendengar opini Anda tentang pencapaian teknik Tiongkok yang luar biasa ini di bagian komentar. Seperti pepatah lama Tiongkok, untuk menjadi kaya, bangun jalan terlebih dahulu. Memang, transportasi adalah landasan pembangunan ekonomi dan jaminan yang sangat penting. Kemakmuran hanya dapat terwujud ketika orang dan barang dapat bergerak dengan lancar. Teknik dan teknologi adalah kekuatan yang membentuk kembali dunia, mempercepat roda sejarah, dan mendorong kemajuan peradaban manusia. Saat ini, seiring dengan kebangkitan Tiongkok menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan kekuatan manufaktur terkemuka, negara ini juga membuktikan kemampuan tekniknya yang luar biasa, serta mendapatkan pengakuan global sebagai raksasa infrastruktur. Serangkaian proyek mega yang menakjubkan telah menunjukkan kekuatan dan vitalitas nasional Tiongkok kepada dunia, di tengah pergeseran ekonomi global dalam tahap pembangunan baru Tiongkok. Proyek-proyek ini, yang ditandai dengan skala besar, kompleksitas teknis, investasi yang sangat besar, dan dampak jangka panjangnya, mencakup transportasi, konstruksi, pengelolaan air, energi, dan bahkan pertahanan. Hanya dalam satu dekade, Tiongkok telah membangun dan mengoperasikan 45.000 km jalur kereta api berkecepatan tinggi. Sebagai perbandingan, Jepang dan Eropa membutuhkan waktu hampir 3 kali lebih lama untuk mengembangkan jaringan berkecepatan tinggi mereka sendiri, dan skalanya hanya sebagian kecil dari Tiongkok. Saat ini, jaringan kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok saja melebihi total gabungan semua negara lain. Secara teknologi, negara ini telah beralih dari pengimpor menjadi pemimpin, mempelopori era kereta api berkecepatan tinggi 4.0. Bendungan Tiga Ngarai adalah proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar dan paling kompleks di dunia. Proyek pengalihan air selatan ke utara adalah proyek pengalihan air antar cekungan yang paling ambisius dalam sejarah manusia. Reklamasi lahan di Kepulauan Nansha telah dipuji sebagai keajaiban keahlian teknik. Di antara proyek-proyek mega ini, ada satu yang mendorong batas kemampuan rekayasa manusia, proyek penghubung pulau ke daratan terbesar di dunia. Dari langit, Anda akan menyaksikan salah satu prestasi teknik paling berani di bumi, yaitu jembatan Xihoumen, jembatan penghubung pulau ke daratan terbesar di dunia. Bentang utamanya sepanjang 1.650 meter membentang di atas laut dalam sekejap, memegang gelar sebagai jembatan bentang terpanjang di Tiongkok selama 10 tahun berturut-turut. Namun, ini hanyalah permulaan. Bersama dengan jembatan Jintang, Taoyuan, Xiangjiaomen, dan Cengang, rangkaian jembatan mega membentang hampir 50 km, menghubungkan pulau-pulau yang dulunya terisolasi menjadi satu kesatuan yang tak terputus. 9 tahun kemudian, jembatan Yushan sepanjang 8 km dibangun untuk menghubungkan Pulau Yushan dengan Pulau Daishan. 12 tahun setelah itu, jembatan Daishan sepanjang 25 km menghubungkan Pulau Daishan dengan pulau utama Zhoushan. Bersama dengan jembatan Donghai sepanjang 32,5 km yang menghubungkan Shanghai ke Pulau Xiangshan, serta jembatan jalan raya Liuheng yang sedang dibangun, serangkaian jalan tol telah membentang di atas laut, membangun daratan baru tepat di atas ombak. Hasilnya, Tiongkok memperoleh pelabuhan kargo tersibuk di dunia, basis petrokimia hijau lepas pantai terbesar kedua, dan lahan perikanan utama pertamanya. Ini bukan sekadar jembatan, melainkan koneksi super yang membentuk kembali garis pantai Tiongkok dan mendefinisikan ulang apa yang mungkin dalam rekayasa modern. Setelah menaklukkan jembatan lintas laut, Tiongkok menetapkan target pada tantangan yang lebih besar lagi, yaitu terowongan bawah laut. Di sini Anda akan melihat terowongan kereta api berkecepatan tinggi bawah laut terpanjang di dunia, terowongan bawah laut Jintang.
Terowongan ini membentang sepanjang 16 km, dengan bagian yang digali menggunakan mesin perisai sepanjang 11,21 km di bawah dasar laut. Terowongan ini benar-benar merupakan prestasi rekayasa super. Penampangnya berdiameter 14,5 meter, setinggi bangunan 5 lantai, cukup besar untuk menampung 2 jalur kereta api berkecepatan tinggi. Konstruksinya bergantung pada mesin perisai raksasa, Ding-I, dengan kepala pemotong hampir 15 meter lebarnya. Bilah bajanya bekerja seperti taring binatang buas raksasa, memotong lapisan batuan dan tanah. Dipandu dengan akurasi tinggi oleh sistem navigasi satelit Beidou Tiongkok, mesin bor perisai ini bergerak maju menuju mesin bor perisai lainnya, Yongjiu, yang datang dari arah berlawanan. Jauh di bawah dasar laut, kedua mesin tersebut akhirnya akan bertemu dengan presisi tingkat milimeter. Lalu, mengapa terowongan bawah laut Jintang disebut sebagai nomor 1 di dunia? Kuncinya terletak pada satu kata, kecepatan tinggi. Kecepatan desainnya mencapai 250 km per jam, jauh melebihi terowongan di Selat Inggris dan Prancis serta di Jepang. Menurut standar kereta api berkecepatan tinggi, panjang dan skala Jintang tidak tertandingi dimanapun di bumi. Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal panjangnya. Terowongan ini membentang 78 meter di bawah permukaan laut, di mana mesin bor perisai harus menahan tekanan air yang sangat besar. Sepanjang rute, mereka menghadapi 28 transisi geologis yang bergantian antara batuan padat dan tanah lunak. Untuk mengatasi hal ini, para insinyur melakukan modifikasi khusus, menambahkan pipa injeksi air pada kepala pemotong untuk menangani tanah liat yang lengket, memperkuat sistem penopang untuk menahan tekanan ekstrim, serta meningkatkan sistem penggerak untuk stabilitas jarak jauh. Konstruksi mengikuti pendekatan perisai ganda. Yongjiu maju sejauh 4.940 meter dari sisi Ningbo, sementara Ding-I menggali sejauh 6.270 meter dari sisi Zhoushan. Mengapa ada perbedaan? Karena geologinya tidak rata. Batuan di satu sisi, tanah yang lebih lunak di sisi lain, membuat penggalian simetris tidak mungkin. Titik pertemuan terakhir sengaja dipilih di dalam formasi batuan yang stabil. Satu-satunya cara untuk menjamin persimpangan yang aman dan akurat adalah dengan akurasi tinggi. Di terowongan bawah laut, bahkan kesalahan terkecil dalam survei manual akan berlipat ganda seiring jarak. Satu perhitungan yang salah, dan Anda bisa berakhir dengan 2 terowongan terpisah alih-alih satu. Untuk mencegah bencana, para insinyur mengerahkan 6 satelit Beidou yang terhubung ke sistem navigasi otomatis mesin perisai, mengoreksi penyimpangan secara real-time. Pada akhirnya, kesalahan penyelarasan dijaga hanya dalam 2 cm. Kemudian datang tantangan terakhir. Bagaimana cara memindahkan mesin-mesin tersebut? Ketika 2 raksasa bertemu di bawah tanah, tidak ada jalan keluar di depan dan tidak ada jalan kembali. Solusinya adalah teknik yang disebut pelepasan cangkang. Mesin-mesin perisai dibongkar satu persatu dan diangkut keluar, sementara selubung baja besarnya tetap berada di dalam terowongan, secara permanen memperkuat strukturnya. Sesuai rencana, terowongan bawah laut Jintang akan sepenuhnya ditutup pada akhir tahun 2026 dan dibuka untuk lalu lintas bersama kereta api Yongjiu pada tahun 2028. Setelah selesai, penumpang akan dapat melakukan perjalanan dari Ningbo ke Zhoushan hanya dalam 30 menit dengan kereta cepat, mengakhiri sejarah panjang pulau tersebut yang tidak memiliki koneksi kereta api. Dan meskipun para pejabat mungkin tidak mengatakannya secara terbuka, banyak yang sudah melihat gambaran yang lebih besar. Terowongan ini bukan hanya jalan menuju Zhoushan, tetapi juga kemungkinan menjadi tempat uji coba untuk terowongan Selat Taiwan. Jika Tiongkok pernah mencoba membangun terowongan di seberang selat tersebut, proyek ini akan menjadi latihan yang paling penting. Lalu, seberapa maju teknologi Tiongkok untuk membangun terowongan bawah laut? Untuk menjawabnya, mari kita ambil terowongan jembatan Hong Kong, Zhuhai, Makau sebagai contoh. Inilah pertanyaan besarnya. Lautan penuh dengan air. Jadi bagaimana Anda membangun terowongan di bawah dasar laut? Lalu, bagaimana para insinyur Tiongkok berhasil membangun terowongan bawah laut sepanjang 6,7 km pada kedalaman 40 meter di bawah permukaan laut? Awalnya, para insinyur mempertimbangkan untuk menggunakan mesin bor terowongan, TBM. Namun, karena TBM membutuhkan stabilitas yang sangat tinggi, terowongan yang mereka gali akan jauh lebih dalam daripada yang dibutuhkan dalam desain. Itu berarti mereka membutuhkan solusi lain. Tujuan mereka adalah membangun jembatan penyeberangan laut besar yang dapat menghubungkan Hong Kong, Zhuhai, dan Makau,
Sebuah proyek yang kini dipuji sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Solusi akhirnya adalah teknologi terowongan tabung terendam, Immersed Tube Tunnel. Dalam metode ini, parit digali di dasar laut. Bagian terowongan beton pracetak, yang disebut tabung terendam, kemudian diturunkan ke dalam parit ini, disejajarkan di bawah air, disambung, dan akhirnya diisi kembali dengan pasir dan kerikil. Setiap bagian terowongan memiliki panjang 180 meter, dengan berat 76.000 ton, kira-kira sama dengan berat kapal induk. Masing-masing terowongan berisi 2 jalur jalan raya 3 lajur dan 2 terowongan layanan. Para insinyur Tiongkok harus menurunkan dan menyelaraskan pipa-pipa besar ini satu persatu. Namun, memproduksi satu unit beton bertulang sepanjang 180 meter dan berat 76.000 ton dalam satu bagian hampir tidak mungkin. Solusinya adalah para insinyur membagi setiap bagian terowongan menjadi 8 bagian yang lebih kecil, memfabrikasinya di pabrik, dan kemudian menggabungkannya menjadi satu unit sepanjang 180 meter. Secara total, proyek ini menghabiskan 330.000 ton baja dan 2 juta ton beton, cukup untuk membangun 8 menara Burj Khalifa. Di Pulau New Tou yang tidak berpenghuni, lebih dari 3.000 pekerja membangun pabrik besar hanya dalam 100 hari. Tugasnya adalah memproduksi 33 pipa perendam yang dibutuhkan dengan kecepatan 2 pipa per bulan, masing-masing seberat 76.000 ton. Setelah lebih dari 1.400 hari konstruksi, hampir semua bagian terowongan telah terpasang. Bagian terakhir, E30, diturunkan dengan hati-hati ke posisinya. Perlahan, kabel baja menurunkan bagian raksasa itu ke dasar laut, sementara para insinyur di atas memantau setiap detail secara real-time. Setelah 26 jam penyesuaian yang tepat, E30 akhirnya terpasang di tempatnya. Para penyelam kemudian memasuki dasar laut, melakukan pengukuran tingkat milimeter untuk memastikan penyelarasan sempurna. Setelah dikonfirmasi, segmen terakhir disegel, dan terowongan bawah laut jembatan Hong Kong Zhuhai Macau yang menggemparkan dunia pun selesai. Ini bukan hanya tentang terowongan. Ini tentang kecepatan, presisi, dan ambisi nasional. Seorang netizen membandingkan kebangkitan Tiongkok dengan pembelajaran manusia. Anda menjadi lebih pintar dari kesuksesan dan kegagalan. Tiongkok seperti spons yang menyerap dan meningkatkan teknologi. Banyak dari proyek-proyek mega ini tidak dilakukan untuk pamer, tetapi untuk membuat segalanya lebih baik. Seperti yang dikatakan seorang pengguna dengan blak-blakan, AS menghabiskan lebih dari $1,5 triliun untuk pertahanan alih-alih infrastruktur modern. Bayangkan apa yang dapat dicapai kedua negara jika mereka bekerja sama dalam bidang infrastruktur. Seorang komentator asing mengatakan, proyek-proyek mega ini menunjukkan kehebatan dan ambisi teknik Tiongkok, membentuk kembali lanskap negara dan menghubungkan populasinya yang besar. Namun, proyek-proyek ini datang dengan harga yang mahal, seringkali tersembunyi dari pandangan publik. Pembangunan proyek-proyek mega ini seringkali melibatkan akuisisi lahan besar-besaran, penggundulan hutan, dan penggusuran masyarakat setempat. Dampak lingkungan dari proyek-proyek ini sangat signifikan, berkontribusi pada polusi udara dan air, perusakan habitat, dan perubahan iklim. Contoh terbaru termasuk Bendungan Tiga Ngarai, yang menggusur jutaan orang dan mengubah aliran alami Sungai Yangtze, serta inisiatif Sabuk dan Jalan, yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan lingkungan di negara-negara peserta. Meskipun proyek-proyek ini menjanjikan pertumbuhan ekonomi, proyek-proyek ini seringkali mengorbankan kesetaraan sosial dan hak asasi manusia. Pembangunan proyek-proyek ini telah menyebabkan penggusuran paksa, penindasan perbedaan pendapat, dan eksploitasi buruh. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas seputar proyek-proyek ini menimbulkan kekhawatiran tentang implikasi sosial dan etisnya. Yang lain melihatnya dalam skala yang lebih besar. Tiongkok adalah yang pertama sejak zaman kuno, hanya saja sempat tertidur untuk sementara waktu. Sekarang, negara ini kembali ke tempatnya yang seharusnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pembangunan mengalir dalam darah masyarakat Tiongkok. Mereka telah membangun selama ribuan tahun, dan mereka masih terus membangun. Langit adalah batas bagi pencapaian Tiongkok. Dari jembatan lintas laut hingga terowongan bawah laut, dari jaringan kereta api berkecepatan tinggi hingga proyek-proyek air raksasa, Tiongkok terus mendefinisikan ulang batas-batas rekayasa manusia. Ini bukan hanya struktur baja dan beton. Ini adalah simbol ambisi, visi, dan tekad. Tentu saja, proyek-proyek semacam itu memicu perdebatan di seluruh dunia.
Beberapa orang kagum dengan kecepatan dan ketelitian Tiongkok, sementara yang lain mempertanyakan biaya sosial dan lingkungan. Namun, satu hal yang tak terbantahkan, Tiongkok telah menunjukkan kepada dunia bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang dibangun. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah proyek-proyek raksasa Tiongkok merupakan babak baru dalam peradaban manusia atau pertaruhan besar? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Tiongkok telah berulang kali mendorong batas-batas rekayasa manusia. Proyek-proyek ini tidak hanya mengubah Tiongkok, tetapi juga membentuk kembali dunia. Namun, ini baru permulaan. Di episode selanjutnya, kami akan membawa Anda ke dalam proyek yang lebih berani dan strategis, yaitu Kanal Pinglu. Bagaimana kanal abad ini akan mendefinisikan kembali perekonomian Tiongkok Barat Daya? Dan mengapa pemirsa asing membandingkannya dengan pangkalan alien yang langsung keluar dari film fiksi ilmiah? Jangan lewatkan. Tekan tombol berlangganan dan bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap jawabannya.